Temanmu yang satu bilang pacaran itu ganggu kuliah. Kalau kamu tanya masing-masing, dia bisa mengeluarkan dalilnya sendiri-sendiri dan rasional semua. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksilah. Kamu itu tipe orang yang kayak gimana, butuhnya apa, ngertinya apa. Kebijakan seolah-olah menguntungkan yang kecil, tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Terus kamu pakai kaos, padahal kamu tidak kuat AC, akhirnya masuk angin. Kenapa? Kamu dengerin orang-orang sekitarmu. Kamu nggak bisa membaca dirimu sendiri, akhirnya dibacakan orang. Seolah-olah rasional, tapi tidak selalu relevan sama dirimu. Berarti kamu masih terjajah. Ya kan? Berseliweran perspektif hari ini. Semuanya seolah-olah benar, tapi yang ngerti mana yang pas dan tidak untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu sendiri, ya kamu sendiri. Oke. Upacara bendera itu bisa baik, bisa buruk. Kamu bisa nyari 1001 dalil ngomong baiknya, juga bisa nyari ratusan dalil ngomong jeleknya upacara. Kamu bisa ngomong upacara itu cuma seremonial, formalitas, tidak penting. Yang penting jiwanya. Nah, bisa aja kan orang ngomong gitu. Oh, kamu bisa nyari temanmu yang pacaran dan bilang bahwa pacaran lebih baik daripada kuliah. Temanmu yang satu bilang pacaran itu ganggu kuliah. Kalau kamu tanya masing-masing, dia bisa mengeluarkan dalilnya sendiri-sendiri dan rasional semua. Yang pacaran sambil kuliah bilang, loh, dengan pacaran kita ini hidupnya bergairah terus, semangat. Apalagi pacarnya sak kelas, sak kampus, rajin ke kampus akhirnya. Loh kan iso wae nggak dalil. Yang tidak punya mondok pacaran itu ganggu kuliah, mau belajar nggak harus apel, nggak harus jemput. Dua-duanya rasional. Tapi mana yang pas untuk hidupmu, kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu terus diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, berarti kamu masih terjajah, tidak menguasai dirimu sendiri. Oke. Ya kalau orang terjajah, itu berarti dia tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang tidak kenal dirinya sendiri. Kenapa kamu gampang terpengaruh? Karena kamu nggak ngerti kebutuhanmu itu apa. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksilah. Kamu itu tipe orang yang kayak gimana, butuhnya apa, ngertinya apa. Saya itu kalau pakai yang formal-formal Pak, tidak bisa Pak. Kalau saya pakai jas itu sumpek luar biasa. Apalagi pakai jubah, pakai serban. Aduh, kalau gitu saya biasa aja Pak, pakai sarung, pakai itu. Itu kenal dirinya sendiri. Oke. Terus, nah ini terus Soekarno wanti-wanti, tolong lindungilah orang-orang kecil. Kemarin ini marhainisme. Kaum marhain, orang-orang kecil, jangan sampai nanti hanya kena getahnya, sementara kelompok borjuis yang makan nangkanya. Ini sebenarnya bagian dari yang saya omongkan bulan-bulan lalu tentang marhainisme. Jadi ini ciri pikiran sosialis. Jadi keberpihakan pada orang-orang yang lemah. Kita harus bela. Orang borjuis itu kan orang yang sudah kuat. Biarkan saja mereka nggak dikancani pun mereka sudah bisa hidup dengan nyaman, tentram. Yang harus kita jejeri terus adalah mereka yang marhain, orang-orang kecil. Ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, modalnya terbatas, apa-apanya terbatas. Temanilah, kalau bahasanya Al-Quran, kelompok mustad'afun.
orang-orang yang lemah. Dan itu juga diwanti-wantikan oleh Soekarno. Kelompok Marhen. Marhen itu kan buruh tani, kayak di Marhen yang lalu. Dia kerja keras mati-matian, tidak ikut menikmati hasil panennya, wong dia cuma buruh. Oke, jadi keberpihakan pada mustad'afun, karena ini kuncinya. Jumlah paling besar bangsa Indonesia itu kelompok Marhain ini. Yang elit-elit itu kan paling 10%, 20%-nya. Yang orang biasa itu bisa 70-80%-nya. Kadang-kadang yang kecil ini yang nyari enaknya terus. Mentang-mentang dia kuasa bikin aturan, dibikinlah aturan yang mengenakkan dia terus. Ini yang harus dikawal, katanya Soekarno. Jangan sampai yang marhen hanya kena getahnya, dan yang borjuis makan nangkanya. BBM harganya turun, yang marhen tetap nggak bisa beli bensin. Wong ya turunnya paling berapa ribu. Tapi pengusaha besar, meskipun turun cuma 1.000, 2.000, dia untungnya luar biasa. Nah itu borjuis sama marhen. Banyak cerita yang bagi kita kecil tapi bagi mereka besar. Kebijakan seolah-olah menguntungkan yang kecil, tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Maka hati-hati, katanya Soekarno. Karena begitu ini terjadi, nanti di bagian lain di bawah bendera Rasulullah dia ngomong, orang yang terinjak itu, orang yang terjajah itu, lambat laun pasti sadar dan akan memberontak. Jangankan manusia, katanya Soekarno, cacing aja kalau diinjak keluget-keluget. Jadi ini marhain. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita disuruh berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terjajah, tertindas, terpinggirkan. Ya cerita paling gampang kan Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah disuruh ngawal Bani Israel yang saat itu tertindas. Meskipun Bani Israel itu nakalnya luar biasa, kalau disuruh diperintah mesti ngeyel, disuruh ngapa-ngapain nawar. Bolak-balik dikhianati Nabi Musa sampai bikin tuhan-tuhanan dari sapi. Tapi Allah tetap nyuruh ngawal Bani Israel ini. Kenapa? Karena mereka saat itu sedang tertindas. Jadi bukan urusan ngeyelnya yang dibiayai, tapi orang-orang lemahnya, mustad'afun. Oke. Saya tidak tahu di sini yang termasuk mustad'afun berapa. Yo, kita sesama mustad'afun. Oke, tidak ada yang borjuis tuh, ada yang anaknya pejabat di sini. Pejabat tingkat RW. Oke, terus ini masih panjang ya. Saat itu, ini hasil analisisnya Soekarno, ada 1, 2, 3, 4, 5 tantangan besar yang dihadapi Indonesia yang baru lahir dan lahir secara sesar tadi. Problem besarnya apa? Yang pertama pendidikan. Zaman Belanda, pendidikan itu ada bagian dari politik etis, tapi tujuannya untuk kepentingannya Belanda. Ya memang kita terjajah. Jadi Belanda itu mendidik, bikin sekolahan untuk melahirkan pegawai-pegawai yang melayani kebutuhan Belanda. Apakah itu dokter, apakah itu pegawai administrasi, apakah itu sekolah-sekolah sekolah-sekolah itu kan dulu menghasilkan, yaitu nanti yang jadi cikal bakal melahirkan kelas-kelas priai. Jadi melahirkan orang-orang yang punya kemampuan yang dibutuhkan oleh Belanda. Dan mentalitas ini sebenarnya sampai hari ini masih ada. Jadi kalau bahasa sekarang, Belanda bikin sekolahan untuk menghasilkan pegawai negeri.
Jadi kalau hari ini ada di antara teman-teman yang cita-citanya ingin jadi pegawai negeri, itu sebenarnya mental zaman Belanda. Itu mental zaman jajahan. Sekolah untuk jadi pegawai negeri. Dan itu memang oleh Belanda diarahkan ke situ karena Belanda butuh tenaga ahli yang bisa dibayar murah. Karena nggak mungkin dia mendatangkan ahli dari daerahnya sendiri, wong Belanda itu kecil. Ya nasibnya Indonesia yang jajah kok Belanda. Agak lebih untung Mesir. Mesir itu dijajah Inggris. Itu yang kedua, ahli dan spesialis. Napoleon itu masuk Mesir sambil membawa ratusan ilmuwan. Jadi sekaligus mancing gairah para intelek Mesir saat itu untuk tertarik dengan sains, melahirkan banyak ahli. Ya termasuk yang terkenal kan Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Itu pancingannya Napoleon di Inggris. Tapi sambil jajah, tapi juga mikir kemakmuran daerah jajahannya. Rata-rata jajahannya Inggris masih lumayan. Malaysia itu diduduki Inggris ya. Sekarang Inggrisnya lebih lumayan daripada orang Indonesia. Indonesia dijajah Belanda yang iso ngomong Londo ya Londonil Londo 17-an itu. Bahasa Indonesia dipindeng-pindeng gitu. Jadi tidak ada. Jadi problem besarnya pendidikannya masih sangat ketinggalan, ahli dan spesialisnya sangat sedikit. Ini problem besar di Indonesia saat itu. Yang ketiga, sistem transportasi Indonesia itu luas, pecah-pecah. Sistem transportasinya nggak bagus, apalagi dalam situasi perang. Itu tantangan ketiga bagi bayi yang namanya Indonesia saat itu. Tantangan yang keempat, keragamannya. Jadi keragaman itu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Kalau bisa bersatu, kita kuat luar biasa. Tapi begitu tidak, kita sangat cepat akan jatuh. Jadi di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, suku-suku, aliran-aliran macam-macam. Maka di awal-awal zaman Bung Karno kan bolak-balik ada pemberontakan-pemberontakan yang harus ditumpas. Karena Soekarno sangat mengagungkan persatuan. Gejala ingin memisahkan diri sekecil apapun mesti langsung ditumpas, meskipun harus perang sama saudara-saudaranya sendiri. Kartosuwiryo dan kawan-kawan, Safruddin dan kawan-kawan, pada akhirnya jadi semacam musuh. Karena Soekarno memimpikan negara yang benar-benar bersatu. Oke, jadi padahal Kartosuwiryo itu saudara seperguruan zaman di Surabaya sama Cokro. Kalau ngeledek Kartosuwiryo, di ceritanya itu, kamu itu Kartosuwiryo itu kan kurus. Sudah kurus, jelek, ngeyelan lagi. Itu ceritanya begitu. Karena Kartosuwiryo memang kurus, termasuk sama Semaun. Jadi 3 orang ini gurunya sama, produknya beda. Yang satu jadi nasionalis, satu jadi komunis, satu jadi Islamis. Pengen bikin negara Islam, satu pengen bikin negara komunis, satu pengen bikin negara nasional. Ya, dan itu manusiawi sekali. Ya, yang ngaji di sini sekian puluh orang, ya mungkin macam-macam nanti akhirnya. Mungkin ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang ya. Tapi saya tidak berani tanya cita-cita kalau sudah sebesar ini kan. Kalau di kelas biasanya, ayo kalau anak SD kan cita-citamu apa itu kan. Ini anak SD jawabnya banter-banter mesti. Pilot, dokter kan mesti gitu. Kalau sudah besar gini tidak mungkin bisa jawab. Ya, kalau kamu tak tanya cita-citamu apa, kan kamu nggak mungkin dokter, ya tidak apa, kuliah usuluddin jadi dokter. Jalurnya dari mana Pak, kan gitu. Oke, jadi kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir, kalau hari ini
negara terbelakang itu kan enak, pinjem ada deh. Tapi zaman itu Indonesia itu negara baru lahir. Ya mesti nggak punya modal apa-apa, nggak punya devisa. Jadi tidak gampang-gampang negara lain ngasih pinjaman. Jadi itu tantangan sangat berat bagi bayi yang namanya Indonesia. Ya bersyukur ada seorang Soekarno. Jadi memang zaman itu akan melahirkan tokohnya sendiri yang sesuai dengan zaman itu. Oke. Ya, ini Pancasila kalau di bahasa Inggris kan itu kelihatan keren. Kalau kalian baca Indonesianya kan jenuh, kadang moco ya ngono-ngono kuwi. Tapi pilar negara kita itu sebenarnya luar biasa. Ada belief, ada humanity, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan ada social justice. Dan ini sebenarnya hampir di semua negara mirip-mirip. Enggak cuma kita. Jadi kalau kita potong di beliefnya, humanity-nya, nasionalismenya, demokrasinya, social justice-nya, ini tidak hanya kepribadian bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seluruh orang di dunia hari ini, puncak logikanya ada di sini. Orang susah untuk mengkritik keagamaan sekarang. Keberagamaan itu dianggap fitrah di level dunia manapun. Yang kedua, kemanusiaan. Tidak ada lagi orang yang berani anti kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Ini juga susah dibantah. Yang keempat, demokrasi. Diakui atau tidak, demokrasi hari ini dianggap sistem yang paling baik di antara sistem yang jelek. Ibu ya, sistem yang paling baik di antara sistem yang jelek. Jadi sistem politik itu kuabe sebenarnya lemah, punya kelemahan. Dan yang kelemahannya lebih mendingan itu demokrasi. Hari ini yang ngerti ilmu politik pasti akan ngerti. Ya kapan-kapan kita ngomong di mana falsafahnya demokrasi. Jadi hari ini itu. Yang kelima apalagi? Keadilan sosial, cultural and social equality. Jadi masyarakat yang sama rasa. Kalau seneng ya seneng kabeh, kalau nangis ya nangis semua. Tidak sendiri-sendiri. Itu pilar kehidupan kita. Jadi seorang Indonesia itu dia harus religius, dia harus manusiawi, dia harus cinta tanah air, dia harus demokratis dan keadilan sosial. Di level apapun, kamu punya lembaga apapun, punya visi apapun, selama masih Indonesia, kamu harus mancang 5 karakter ini. Jadilah seorang yang beriman, religius, jadilah seorang yang manusiawi, humanis, cintailah tanah airmu, hiduplah secara demokratis, dan jangan egois, sebarkanlah keadilan sosial. Jangan membeda-bedakan. Nah itu 5 prinsip. Ini lahir dari bacaan-bacaannya Soekarno, kajian-kajiannya Soekarno. Ya, untuk jadi seorang Soekarno ya tidak mungkin instan. Jadi ya prosesnya panjang, belajarnya lama, bacaannya juga macam-macam. Tidak kayak kalian kan biasanya mahasiswa tak tonton hari ini nek di kamar kosnya itu punya wadai buku siji kuwai sini buku telu ora diwaca-waca. Iya, paling ada bukunya kalau pas pinjem di perpus, kalau pas sama dosennya dikasih tugas bikin makalah. Selain itu ya kok sampai lulus itu masih belum penuh. Saya tidak tahu kalian hari ini sebulan beri berapa buku. Harusnya sudah mulai agresif karena masa depanmu nanti tergantung hari ini kamu gimana. Kalau dicek seumuran kamu, Soekarno sudah ngapain? Umur 20 Soekarno sudah menggembarkan orang dengan pidatonya. Pidato pertama di Surabaya.
Ada ceritanya sama Cindy Adam itu, dia umur 20 paling muda, dia sendiri dialog sama dirinya. Jadi dia deg-degan juga mau tampil pertama itu. Katanya Soekarno, dia tanya dirinya sendiri, ingin jadi pemimpin, kamu itu seorang pemimpin apa pengikut? Dijawab sendiri, pemimpin. Oke, pemimpin, tampil. Dan tampillah dia pertama kali umur 20 dan menggemparkan orang zaman itu. Nah, itu Soekarno. Tapi sebelum berani tampil mesti dia modalnya sudah banyak, sudah penuh, sehingga begitu tampil juga isinya mantep. Oke, jadi itu Soekarno. Nah, sekarang kayak tadi introspeksi, kamu tanya dirimu sendiri, kamu itu trendsetter atau follower? Pemimpin apa pengikut? Oke, mungkin ya susah. Mungkin kamu jawabnya pengikut. Pengikut yang diikuti bagus itu ya apik. Cuma sekarang pengikut yang kamu ikuti idol-idol yang tidak jelas itu, kamu itu cuma menghabiskan pulsa. Jadi idolamu kan itu sekarang, penyanyi lah, artis lah. Dan cita-cita paling tinggi adalah selfie bersama idola. Hari ini kan itu anak-anak mudanya. Oke, ya bisa dibayangkan Indonesia ke depan. Makanya setiap kali ada audisi apa itu mesti ngantri. JEC itu bisa penuh, baik yang bisa nyanyi maupun nggak bisa nyanyi. Pokoknya adu nasib semua ingin jadi idola. Itu Indonesia hari ini. Diajari kayak gini mesti nggak nyambung anak-anak yang sukanya idola-idola nyanyi, idola komedi, idola apalagi hari ini kan banyak yang gitu-gitu. Oke, jadi kalau digadukkan sama Soekarno ya jauh. Entah kapan kita bisa lahir lagi seorang Soekarno. Jadi malam ini semoga ini bukan mengenang Soekarno ya, karena kalau kenangan itu biasanya sudah masa lalu yang tidak mungkin hidup lagi. Jadi malam ini bukan mengenang Soekarno, tapi menghidupkan lagi jiwanya Soekarno. Oke, ini yang saya bilang tadi, ada filosofi bagus dari Soekarno. Jadi ini ada di bukunya Wawancara dengan Cindy Adam itu. Jadi suatu hari Soekarno yang kecil ini, sebelum itu tak ceritain, bapaknya Soekarno itu Islam. Cuma Islamnya bukan Islam fanatik. Bapaknya Soekarno, Sukemi, itu anggota Teosofi. Jadi Teosofi itu sebuah mode spiritual. Nanti yang nggak suka aliran Teosofi menganggapnya ini aliran mistiknya Yahudi. Banyak tokoh-tokoh pergerakan awal masuk Teosofi ini, termasuk Muhammad Yamin, kemudian dan beberapa yang saya lupa. Jadi Teosofi ini sebuah aliran spiritual, lahirnya di Amerika, nanti kemudian pindah pusatnya ke India di Madras. Mungkin ada yang pernah dengar nama Ani Besant. Nah, gagasannya mirip gagasan Sufi atau gagasan-gagasan filsafat perennial. Dia tidak terlalu care dengan formalisme agama. Dia lebih suka spiritualitasnya. Maka nanti orang-orang Teosofi ini gagasan-gagasannya sangat dekat dengan Sufisme. Jadi mistiknya agama-agama. Jadi agama-agama itu diambil bagian-bagian batinnya. Ya biasanya isinya secara umum 3. Jadi dialektika antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Tiga-tiganya ini sebenarnya sama. Dalam diri manusia ada Tuhan, manusia itu bagian dari Tuhan. Dalam diri manusia ada alam, manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos, dan alam semesta adalah pengejawatan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan, alam, manusia itu satu. Gagasan pertama. Kemudian agama-agama itu bedakanlah aspek eksoteris sama esoteris, simbolnya sama maknanya.
Batinnya sama lahirnya. Sholat ke gereja itu lahirnya. Esoteris itu batinnya. Tuhan itu esensinya satu, tapi manusia menyebutnya dengan banyak nama sesuai latar belakang budayanya masing-masing. Itu ajaran kedua. Ajaran ketiga, jalannya manusia adalah jalan untuk bersatu bersama Tuhan, untuk menuju Tuhan. Ilaihi roji'un. Nanti kalau di Sufi ya jadilah hulul wahdatul wujud dan ittihad. Itu basis ajarannya teosofi dengan segala variasinya. Meskipun agak sering dikritik oleh beberapa kalangan Muslim zaman itu karena dianggap menodai Islam. Karena Islam itu kan cenderung kuat di syariahnya, di fikihnya. Sementara yang teosofi itu bau sofistiknya agak kuat. Nah, bapaknya Soekarno itu alirannya teosofi ini. Oke, sehingga Soekarno itu meskipun bapaknya Islam, ibunya Hindu, dia ajaran-ajaran Islamnya lebih banyak interaksi dengan sesama pejuang pergerakan, tidak dari bapaknya. Nah, ini ada cerita. Satu ketika Soekarno ini naik pohon, yang karena dia naik pohon nanti ada sarang burung yang jatuh. Itu wawancaranya sama Cindy Adam. Ayahnya marah. I thought you to love animals, he thundered. I shocked with fright. Yes, father, you did. Kan kamu sudah tak ajarin untuk mencintai binatang, kata bapaknya. Oh, iya pak, sudah diajarin. You will please be as good as to explain the meaning of the phrase Tatuam Asi. Tatuam Asi. Coba kamu jelaskan makna dari kata-kata ini. Tatuam Asi. Tatuam Asi itu he is I and I am he. You are I and I am you. Aku adalah kamu. Aku adalah dia, dia adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini filosofi dari agama Hindu. And were you not thought this has a special significance? Dan bukankah kamu sudah tahu kalau ini punya makna khusus? Yes, Father, it means God is in all of us. Kalau dalam Islam kemudian kan, kenapa aku adalah kamu, aku adalah dia, sama saja. Karena kita semua adalah manifestasi dari Tuhan. Tatuam Asi. Siapapun yang ada di sekelilingmu, nanti ini kan melandasi gagasannya Soekarno tentang kesetaraan, persatuan, kesatuan. Orang manapun dia, alirannya apapun, yang pikirannya cocok atau tidak denganmu, itu sama dengan kamu. Karena kamu adalah aku, dia adalah kamu. Kita semua sama, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatuam Asi. Sayangi semuanya karena dia adalah dirimu sendiri. Oke, di filsafat nanti yang kayak gini bisa terinspirasi dari pikirannya Descartes. Saya ada terjemahan, mungkin nanti kalau MG Express mau, yang judulnya In Search of Myself. Ini ngomong ini. Jadi Tatuam Asi itu dalam sejarah sering dianggap proposisi yang terlarang. Banyak orang disiksa, dihukum mati gara-gara ini. Apalagi oleh kelompok agamawan. Oke, jadi ini basis filosofinya Soekarno. Maka Soekarno itu meskipun jelas dia tahu bagaimana PKI menculik jenderal-jenderal, membunuh jenderal, dia tidak akan berani keras pada PKI. Kenapa? Semua dianggap anaknya, semua dianggap saudaranya. Tidak mungkin keras harus dilawan dengan keras. Kalau pembantaian dibalas dengan pembantaian, tidak akan ada habisnya. Pembunuhan dibalas pembunuhan, tidak akan ada habisnya.
Karena kita saudara, kalau kamu disakiti yang sakit aku. Karena kita ini satu, kalau kamu sengsara sebenarnya yang sesara juga aku. Kalau dalam bahasa Islam kan kita ini kayak satu tubuh. Kal bunyan yasuddu ba'du ba'dun, seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau di Hindu tadi Tatuan Asi. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu. Jauh, kalau ada waktu nanti kita bedah ya, karena yang saya terjemah itu modelnya novel. Nanti cuma agak bulet dikit. Ya, antitesisnya buku itu. Nek buku itu kan ngomongnya ngawur-ngawuran. Cuma yang terjemahan ini agak serius. Oke, sekarang kita lihat visinya Soekarno tentang Islam. Jadi Soekarno ini dalam sejarahnya menurut saya seorang reformis dalam hubungannya sama Islam. Jadi dia pernah nulis di Panji Masyarakat yang judulnya Memudahkan Pemikiran Islam. Kemudian dikritik oleh Nasir, Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi memudahkan pemikiran Islam. Gampang no. Dikritik lagi oleh teman dan guru Islamnya Hasan. Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi membudakkan pemikiran Islam. Jadi ajaran Islam dipakai untuk kepentingannya. Jadi saat itu ada cerita Soekarno itu punya salah seorang anaknya, ada anjing nyelonong masuk rumah terus menjilati ember yang di rumah. Terus anaknya bilang, "Papa, ini ada embernya dijilati anjing nih." "Ya sudah, kamu bersihin pakai sabun antiseptik, kamu bilas berapa kali nanti kan sudah." Terus anaknya protes, "Loh, kan ada hadisnya, katanya Nabi kalau dijilat anjing itu harus di air 7 kali, salah satunya pakai debu." Jawabannya Soekarno, "Ya zaman Nabi Muhammad belum ada antiseptik, belum ada sabun. Kalau sekarang sudah ada antiseptik, ada sabun, ya sudah pakai itu aja cukup. Allah lebih tahu." Dan yang kayak gini diceritain Soekarno di Memudahkan Pemikiran Islam. Bikin kontroversi pasti kan. Jangankan dulu, sekarang aja kamu nggak diserbu FPI, selamat kamu. Cara mikir ini, ya kan? Ya, kamu baca itu. Ini tak potong dari artikelnya. Judulnya aja provokatif. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita itu masyarakat hari ini sudah ndak onta lagi, kapal udara. Kalau mindset kita masih onta, ya kita naik haji, naik onta, pening. Kita itu sekarang sudah masyarakat kapal udara. Baca ya kalimatnya agak provokatif. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup, mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi SAW sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata, haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir. Padahal apa? Apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan amal Islam yang mengagumkan, tapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar.
Dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah, inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini gak enak kalimatnya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti di zaman nabi-nabi. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Sebenarnya panjang. Carilah di internet tulisannya Soekarno ini. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Ya mesti aja tulisan ini jadi kontroversi. Tidak masalah. Tapi kelihatan seperti apa visi keislamannya Soekarno. Satu ketika Soekarno itu menghadiri muktamar rapat Muhammadiyah yang dipecah, ditabiri. Jadi yang cowok di sana, yang cewek di sana dikasih tabir. Pulang Soekarno. Nggak seru. Katanya Soekarno, tabir itu simbol perbudakan perempuan. Nah, nggak enak misalnya ngaji kayak gini ditutupi kan. Wah, nggak seru, nggak bisa ngelirik-lirikan. Jadi Soekarno pulang beneran zaman itu. Dan ada istilah yang dulu waktu dimarahin saya singgung, Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Itu ada cerita kiai yang menghamili santriwatinya, tapi dia menang karena punya dalil di pengadilan. Maka dia lahirlah istilah Sontoloyo. Itu sebenarnya istilah untuk orang yang menggembalakan bebek awalnya. Menggembala bebek itu kan orangnya ngangkat tangan satu aja, bebeknya ikut semua. Jadi Islam Sontoloyo itu mirip-mirip kita yang kayak bebek. Jadi begitu bilang Allahu Akbar, kamu sudah ikut aja, tidak pernah mikir sendiri. Nah itu bahasanya Soekarno tidak enak, Islam Sontoloyo. Meskipun nanti Sontoloyo ini berubah makna. Jadi masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita ini masyarakat kapal udara. Oke, itu tentang agama. Ini potongan lagi dari di bawah bendera revolusi. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan. Itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional. Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis, jiwa yang tidak takut kepada perubahan, jiwa yang berani mengadakan perubahan kalau perlu, jiwa yang berani think and rethink, jiwa yang berani shape and reshape, berani make and remake, jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Insya Allah kalian bisa menangkap gagasannya. Jadilah orang yang pinter, karena yang pinter dia akan bijaksana dalam menimbang. Jangan jadi follower, orisinillah dalam pikiran. Kalau sudah, maka kalian tegas dan tangkaslah dalam tindakan. Jadi visinya bagus, proses berpikirnya orisinal, prakteknya tegas, tangkas. Itu kunci Indonesia besok bisa sukses. Kalau enggak, yo hanya gegeran demi gegeran yang terjadi. Oke, ini yang sering dikutip orang. Kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak.
Ya lebih baik lagi makan bistik tapi merdeka. Ya, ya nek kalau bisa, tapi kalau enggak ya berarti apa? Merdekanya duluan. Maju tapi dijajah enggak enak. Tetap lebih enak merdeka. Milih mana? Punya pasangan cakep tapi bukan pilihanmu sendiri, sama jelek tapi pilihanmu sendiri. Oke, yo nanti pikiran di kamar. Oke ya, jadi yang penting kita ini bangsa besar loh ya. Mentalmu jangan kerdil, jangan minder. Kadang-kadang kita ketemu bule aja kan minder. Bule iso ngomong Inggris itu aja kan kita rada merinting-merinting gimana gitu. Biasa aja. Ya, kadang-kadang biasanya diskusi kalau apa itu pokoknya wah. Kadang-kadang yang diomongkan bule-bule itu ya podo wae sama yang kita omongkan. Menurut saya beberapa ilmuwan Indonesia, intelektual Indonesia jauh lebih canggih cara mikirnya. Hanya saja pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut kita levelnya masih belum internasional. Kalau sudah bahasa Inggris baru internasional. Kadang-kadang begitu. Padahal kita bangsa besar loh. Kita bukan bangsa tempe. Jangan mau minder, jangan merasa kecil. Apalagi mengemis-ngemis. Entah itu ngemis duit, ngemis funding, ngemis proyek. Enggak, jangan sampai minta-minta. Kalau mereka butuh kita, ayo. Tapi kalau kita yang minta-minta, sebaiknya jangan. Jangan khawatir, kita tetap bisa makan meskipun mereka tidak ngasih bantuan. Meskipun makannya cuma gaplek, tidak masalah. Oke, itu maunya Soekarno. Jadi Soekarno mimpi kita itu kayak gini loh. Cuma banyak dari kita yang lupa. Oke, katanya Soekarno, kami akan menggoncangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini kelemahan besar kita hari ini. Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita. Semua orang pingin enak sekarang. Semua orang pingin nyaman sekarang. Tidak ada yang mau puasa. Semuanya pingin buka langsung sekarang. Jarang ada yang, apalagi yang muda, yang tua-tua aja jarang yang mau tirakatan sekarang. Tirakatan itu ya memang sengaja membuat dirinya kayak orang sengsara, kayak lo ya. Jadi yang lain foya-foya makan enak, kita tidak perlu forsir di urusan makan. Yang lain tidur nyenyak, kita bangun, tafakur, sholat, itu namanya tirakatan. Jarang orang kayak gini. Itu tirakat religius. Ada lagi tirakat yang lain, mungkin banjaan proyek, kita tidak usah dulu deh. Yang lain sama-sama nuntut naik gaji, kita sudahlah, nanti gaji belakangan, produktivitas dulu. Itu sama juga tirakatan. Kalau semua orang ingin enak sekarang, ya susahnya besok. Mungkin anak cucu kita yang sengsara. Beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin tidak lama lagi sumber daya listrik habis. Air juga sekarang mulai terancam. Apalagi BBM. Kita paling sampai berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang alternatif, kita akan sengsara. Tapi kamu kan nggak mau susah sekarang. Listrik mati 2 jam aja kan kamu pontang-panting dunia setengah kiamat. Harus ada listrik, harus ada air, harus ada BBM. Kadang-kadang tidak penting nyala semua. Ya kan, laptop bisa 24 jam, apalagi HP, apalagi TV, apalagi nyala kabeh. Kamu pingin enak dong, tidak mau puasa sama sekali.
Padahal orang yang buka itu hanya yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak dapat buka. Sama-sama makannya, tapi nikmatnya beda. Maka katanya Soekarno, belilah cita-cita dengan rela menderita. Kalau enggak ya enggak. Yo akan seperti ini saja. Maka presidennya harus mau puasa, DPR-nya harus mau puasa, menterinya harus mau puasa, mahasiswanya juga harus mau puasa. Mempuasai cita-citanya. Oke, kamu terjemahkan sendiri puasamu. Kamu cari sendiri, kamu harus puasa seperti apa. Melekan nulis, melekan baca itu puasa juga. Yang lain menghambur-hamburkan uang untuk beli HP terbaru, kamu simpen untuk beli buku, itu juga puasa. Ya kan? Leyawan ngono lho, poso kamu sudah tak bilangin. Saya tidak tahu ada nggak di sini yang kemarin inden Samsung Note 7 itu. Samsung hanya memproduksi 200.000 unit untuk pre-order. Di Indonesia ditawarkan 200.000, 2 hari langsung habis. Padahal satunya sekitar 10 juta. Jadi 200.000 kali 10 juta sekitar 2 triliun. Rong dino orang Indonesia bisa ngumpulin 2 triliun. Tak amnesti itu saulan setengah cuma dapat 1,5 triliun. Jokowi sampai berbusa-busa ngomong sak timnya turun, ndak ono sing gerak. Tapi Samsung nawari Galaxy Note 7 itu langsung habis 200. Bayangkan uang 2 triliun. Kita pening mikir pendanaan A, B, C, D. 2 triliun gratis masuk rekeningnya Samsung hanya dalam waktu 2 hari. Bukankah luar biasa orang Indonesia? Tidak ada yang mau puasa. Dan saya yakin 100% 200.000 yang dipesen itu yang mesen sudah pegang HP semua. Nggak ada kok orang nggak punya HP terus pesen itu. Mesti sudah pegang HP semua. Oke, itulah Indonesia. Saya punya kenalan profesor di Singapura itu. Sebulan dia bisa dapat hampir 50 juta. Tapi HP ini HP jadul yang besarnya sak boto itu zaman. Jadi kalau nelfon suaranya kayak ringtone-mu tadi itu, Nokia lawas itu. Itu profesor, gajinya puluhan juta, tapi dia puasa. Tidak harus HP bagus, tidak penting. HP tidak prioritas. Jadi bikinlah prioritas-prioritas. Oke, ini kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen, buat Indonesia. Bukan golongan Islam, buat Indonesia. Bukan Hadi Kusumo, buat Indonesia. Bukan Van Eck, buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya, buat Indonesia. Tapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jadi one for all fit one. Kayak Three Musketeers itu. Ini maunya Soekarno. Ojo egois dong. Jangan cuma mikir kelompoknya dong. Jangan cuma mikir kepentinganmu dong, aliranmu dong. Mikir semua untuk Indonesia. Mikir bareng-bareng. Kalau bahasanya Rousseau, Indonesia ini kan kontrak hidup sosial kita. Kalau Indonesia loyo, hidup sosial kita loyo, ya nggak mungkin kita bisa maju. Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan. Kalau semua orang egois, memilih kebenarannya sendiri dan menang-menangan, ya yang terjadi mesti saling kalah mengalahkan sesama saudara. Tidak Kristen, tidak Islam, tidak siapa saja. Yang mayoritas nggak usah gaya, karena saya mayoritas harus menang. Yang minoritas nggak usah cengeng, karena saya minoritas harus dibela. Indonesia untuk Indonesia. Mikirnya harus bareng-bareng. Jangan egois. Ini untuk yang muda-muda juga.
Panjang sih. Kepada pemuda, terutama sekali yang berkata, terutama sekali saya berkata, engkau hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan-perkosaan di satu pihak dan penderitaan-penderitaan karena perkosaan di pihak lain. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan-kebuasan dan genangan-genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan-pembunuhan, pencurian-pencurian, perampokan-perampokan tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri. Ada orang-orang berkata, itu semua ialah untuk terlaksananya satu ide. Tapi semua itu bukan sekedar soal ide. Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia, mengenai soal baik atau jahat. Dan engkau pemuda, engkau di hadapan soal baik atau jahat itu, dapatkah tinggal diam saja? Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral. Jadi ini Soekarno nyindir kita semua. Ini ditulis puluhan tahun lalu, tapi menurut saya masih relevan. Hari ini kita banyak menyaksikan kekacauan, kebuasan, keliaran-keliaran yang kadang-kadang atas nama ide tertentu, gagasan tertentu, ideologi tertentu, pikiran tertentu yang merasa benar. Sehingga kita nggak berani ngeritik. Katanya Soekarno, enggak, ini nggak ada urusan sama ide, nggak ada urusan sama ideologi. Ini urusan baik buruk, kebenaran dan kejahatan. Jangan diam saja. Yuk geraklah. Yuk kayak agama itu kan. Kalau kuat pakai tangan, nggak kuat pakai mulut, nggak kuat pakai hati. Jangan diam saja. Bergeraklah sesuai kekuatanmu, sejangkau kekuasaanmu. Karena begitu kamu diam saja tidak peduli, berarti moralitasmu dipertanyakan. Yang bisa nulis, proteslah dengan nulis. Yang bisa ngomong, proteslah dengan ngomong. Yang punya power, gugatlah dengan powermu. Paling tidak, ingkari dengan hatimu. Jangan percaya dengan rasionalisasi-rasionalisasi. Mengatasnamakan ideologi lah, mengatasnamakan. ISIS itu yang sadis kayak gitu, dia punya dalil. Tapi secanggih apapun dalil, orang tidak bisa dibohongi bahwa itu kebuasan, bahwa itu anti kemanusiaan. Kita tidak boleh diam saja. Nah, Soekarno mengingatkan itu. Kenapa yang diingatkan pemuda? Karena yang tua-tua susah mesti diingatkan. Wong tua ini biasanya wis dadi, jadi mengubahnya susah. Jadi maka wanti-wantinya selalu pada anak muda. Ini kalimatnya bagus. Nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri. Dengan lebih teguh kita harus percaya akan kepandaian dan tenaga kita sendiri. Dengan menolak tiap-tiap politik oportunisme dan politik posibilisme, yakni tiap-tiap politik yang menghitung-hitung ini tidak bisa dan itu tidak bisa. Maka kita bersama Mahatma Gandhi berkata, siapa mau mencari mutiara haruslah berani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya. Siapa yang dengan kecil hati berdiri di pinggir saja dan takut akan terjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa. Jadi jangan menyerah pada nasib. Nasibmu di tanganmu. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudra. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang tidak perlu. Jangan oportunis, tidak punya prinsip. Tegaskan cita-citamu dan terjunlah. Itu maunya Soekarno. Politik oportunisme dan politik
posibilisme itu hari ini masih hidup. Politikus-politikus kita kalau ndak oportunis itu posibilis. Oportunis itu nyari selamat. Angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan. Politik posibilis itu peragu, kesuwen mikir, akhirnya nggak memutus-mutuskan. Mau gini, nanti dampaknya gini. Mau itu, kalau itu dampaknya itu. Kalau akhirnya nggak ngapa-ngapain, diskusi terus. Ya masalah nggak selesai. Jadi ada yang oportunis, ada yang posibilis. Katanya Soekarno, ya wes kalau nggak mau gerak, cuma berdiri ragu-ragu di pinggir pantai, ya nggak dapat apa-apa. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudera. Itu maunya Soekarno. Dan nanti hasilnya, rumusannya ini. Trisaktinya Soekarno kan yang kita omong di Marxisme kemarin. Jadi mimpinya adalah Indonesia itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Hari ini tiga-tiganya terancam. Kalian sendiri silahkan menganalisis terancamnya di mana. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Selesai tirakatan kita. Ngomong tentang Soekarno. Jadi Indonesia itu dulu dilahirkan dengan semangat ini antara lain. Maka yang berkesempatan mendengarkan lagi visinya Soekarno, diizinkan oleh Allah ketemu lagi dengan pikiran-pikirannya Soekarno, mungkin ada amanat untuk mari kita hidupkan lagi. Malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang tidak bisa digulkan semuanya, ya jangan ditinggal semua. Sampean mampunya sampai berapa persen dari visi-visi yang bagus dari Soekarno tadi. Bisa 10% ya 10%, bisa 20% ya 20%. Jangan pesimis. Wah kalau kayak Soekarno itu sekarang tidak jalan pak, tidak laku pak. Ya wassalam, nanti berarti kehidupan berbangsa bernegara kita akan bubar, tidak karu-karuan. Tidak ada landasannya, tidak ada pijakannya. Oke, alhamdulillah itulah kemerdekaan gaya Soekarno. Yo, ada sih kelemahan-kelemahannya, cerita-cerita yang jelek dalam tanda petik tentang Soekarno. Cuma jangan ketipu oleh cerita-cerita jelek. Kadang-kadang ada banyak hikmah dari seseorang, dari satu aliran, dari satu buku, dari satu ideologi, dan kita tidak mendapatkan hikmah itu karena kita tinggal semuanya. Soekarno itu semua dijelajahi. Ahmadiyah pun dijelajahi. Katanya Soekarno, saya tidak setuju kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Mujaddid pun saya nggak setuju. Tapi saya suka dengan tulisan-tulisannya Mirza Ghulam Ahmad. Saya dapat beberapa manfaat dari tulisannya. Oh itu kan orang luar biasa. Kalau kita kan begitu Ahmadiyah haram, A sampai Z-nya Ahmadiyah dibuang. Padahal mungkin ada 1-2 teori, 1-2 konsep, 1-2 hikmah dari karya-karya orang Ahmadiyah yang mungkin bermanfaat. Dan itu yang dilakukan oleh Soekarno. Oke, semangat-semangat dan visi-visi serta jiwa semacam ini menurut saya perlu dihidupkan lagi. Oke, alhamdulillah jam 10. Minggu depan kita ke Timur Tengah. Tentang kebebasan. Kita ke masa lalu ya. Kita ke Islam klasik. Kita ketemu Abu Hasan al-Asy'ari yang terkenal dengan kasabnya. Kita lihat filsafat kebebasan model apa yang ditawarkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Dan nanti akhir Agustus, minggu terakhir, kita ke dunia tasawuf. Kita ketemu seperti apa kebebasan versi Ibnu Arabi. Setelah itu ganti tema, biar nggak bosan. Bebas terus. Oke.
Saya kira itu. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.